Ya, artinya begini Pak, artinya memang mungkin si elit PDIP tadi memang tidak mengerti kekuatan relawan. Mungkin. Satu itu mungkin dipikir itu kalau relawan itu bambungan, pengangguran barangkali ya. Terus cari uang dari situ gitu. Lah gaji saya sebagai komisaris 2 perusahaan dan asing dan konsultan mungkin 10 kali gajinya anggota DPR kok. Wah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini demam politik menjelang Pilpres tahun 2024 semakin hangat dan cenderung panas gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ungkap dan kita diskusikan, dan ujungnya adalah mencari solusi bagaimana ada kolaborasi dan sinergi antara partai sebagai pengusung dari capres dengan rakyat. Nah, rakyat ini diwakili oleh relawan-relawan. Kami melihat akhir-akhir ini ada sedikit ketegangan antara partai dengan relawan gitu. Apalagi kemarin kalau kita menyitir sedikit pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP pada saat pembukaan Rakernas kedua di Jakarta, beliau agak emosi gitu, karena mungkin saya tidak tahu ditujukan kepada siapa, dan saya yakin tujuannya baik, beliau mengingatkan kader-kadernya. Tapi yang kami agak sayangkan, beberapa elit dari partai, katakanlah PDIP, itu sempat membuat statement atau pernyataan-pernyataan yang agak menyudutkan dan meremehkan rakyat yang tergabung dalam relawan ini. Nah, ini menurut saya kurang elok gitu, karena harusnya partai bersinergi dengan rakyat yang diwakili oleh para relawan. Nah, untuk itu saya akan mendiskusikan masalah hal ini tentang terkait dengan relawan dan hubungannya dengan partai, dengan tokoh bangsa sebetulnya, yaitu Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondah. Beliau Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2002-2005. Dan kebetulan beliau sekarang menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat dari komunitas Ganjaris, kelompok masyarakat yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sebetulnya kalau dengan Pak Ken saya biasanya diskusi tentang pertahanan. Sekarang beliau kita tempatkan sebagai guru bangsa untuk memberikan pencerahan pada kita semua terkait dengan ketegangan yang terjadi antara partai dengan relawan. Pak Ken, selamat datang. Terima kasih. Ini pertama kali datang di studio ya, kita, Pak. Studio. Ini podcast, ini beliau ini sengaja saya tarik ke studio Kanal Anak Bangsa biar beliau bisa main ke kantor saya. Pak Ken, mohon maaf, ini saya Pak merasa ada ketegangan ya, antara partai dengan relawan terkait dengan pencalonan seseorang gitu. Nah, kalau Bapak sebagai tokoh masyarakat dan tokoh bangsa itu melihat nggak seperti itu Pak, ketegangan itu? Ya, terima kasih Pak Rudi ya. Memang itu saya lihat khususnya saat setelah saya nonton televisi, adanya talk show, itu terjadi perdebatan antara salah satu politisi PDIP dengan Ketua Umum Ganjaris ya, Pak Eko pun tadi. Yang saya cukup kaget ya dari situ, loh kok jadinya relawan ini kok seperti dimusuhi ya, bahkan menanyakan uang dari mana dan lain-lain itu. Itu agak unsur diremehkan juga ya Pak ya? Oh, peremehan. Ya, namanya relawan itu sukarela, beda dengan bayaran atau pamrihwan itu beda kita. Dan ya mohon tanpa menyombongkan diri, saya relawan-relawan ini semua orang yang bekerja, bukan bambungan. Semua punya hasil, punya pendapatan lah, gitu loh ya. Dan apa yang disampaikan Ketua Umum kita, Pak Eko, Mas Eko ini, itu betul-betul tulus. Kita nggak ada hubungan dari terima uang dari mana-mana, keluar uang ya. Oh, iya. Iya ya.
Pak, mohon maaf, Ganjaris ini kan sudah 1 tahun ya Pak? Ya, 1 tahun. Kemarin waktu ulang tahun saya diundang datang gitu. Nah, ini dengan kegiatan yang begitu besar waktu itu ya, kegiatannya juga sudah ke 34 provinsi dan sebagainya. Pasti kan ada donasi Pak ya? Ya. Nah, donasi Ganjaris itu dari mana Pak? Dari anggota, ada yang dari anggota. Saya kaget juga, saya baru tahu ya, ada seorang yang betul-betul miliuner, seorang ibu-ibu yang ya cukup dikatakan sebagai Secara ekonomi cukup gitu ya? banyak uang ya. Contoh Pak Rudi ya, minggu lalu salah seorang anggota itu muat di WhatsApp ya, share. Apa kita nggak ikut-ikut kurban gitu ya, Idul Adha. Oh oke. Iya. Pak Rudi, langsung menit itu juga. Saya kambing 2 ekor, saya sapi, saya 3 juta, saya 5 juta. Spontan begitu Pak? Spontan, saya 6 juta. Uang 1 juta, 2 juta tuh banyak. Kalau saya dalam 2 hari Pak, saya iseng aja hitung-hitung. Kalau dirupiahkan 100 juta lebih tuh. Hanya 2 hari? 2 hari Pak. Hanya spontan? Itu hanya untuk Idul Adha, korban. Aja? Ya, artinya begini Pak, artinya memang mungkin si elit PDIP tadi memang tidak mengerti kekuatan Ya, relawan. Mungkin. Satu itu mungkin dipikir itu kalau relawan itu bampungan, pengangguran barangkali ya. Terus cari uang Cari dari uang. situ gitu. Lah gaji saya sebagai komisaris 2 perusahaan dan asing dan konsultan mungkin 10 kali gajinya anggota DPR kok. Wah. Saya tanya, Pak. bulan. Silakan periksa SPT saya kan ada. Iya. Bapak kan komisaris di beberapa perusahaan besar dari Korea. Itu berapa ratus kali dibandingkan pensiun Bapak sebagai jenderal. Nah, kalau saya sekarang pensiun 4,8 juta. Laksamana? Laksamana. Bintang 4? Gaji saya sekarang kalau mungkin 60 kali. Oh, luar biasa. Jadi, kalau hanya keluar. Artinya kalau untuk keluar 10 juta, 20 juta ya terlalu kecil sudah. Ya, jadi gini lah ya. Tolong digarisbawahi ya. Kita relawan, berarti kita sukarela mengorbitkan seseorang kader dari suatu partai katakan. Tahun 2019 saya membentuk relawan Pak Jokowi dari seluruh purnawirawan TNI Angkatan Laut. Namanya Jalan Sutra ya? Apa? Jalan Nusantara. Jalan Nusantara? Memang pasti tidak semua purnawirawan Angkatan Laut mau ikut. Tapi sebagian besar ikut, ribuan yang saya bentuk, baik di Jakarta maupun Surabaya. Oke, waktu itu Bapak pendanaan dari mana? Uang sendiri Pak. Swadaya semua dari teman-teman? Swadaya. Tapi umumnya dari saya ketua. ya kita untung ada juga teman ya mungkin ya. Saya, tolong sama Pak. Tidak ada dana dari TKN atau dari pemerintah? Ada. Dan kita memang bertekad, prajurit Matra Laut, dan ini saya terapkan juga dalam Ganjaris saya. Kita relawan itu satu ingat, loyalty tanpa pamrih, ya toh, dengan sepenuh hati bekerja. Bukti, ya, 2019 yang kita dukung menang, tidak ada satupun pamrih dari kita, tidak ada satupun namanya Angkatan Laut ada di pemerintahan sampai sekarang. Bapak nggak diangkat jadi komisaris BUMN juga enggak? Enggak mau saya. Gaji saya lebih besar dari BUMN. Ya gitu kan. Jadi ini tolong dilihat. Relawan itu tidak pernah menuntut. Berkorban untuk. Nah, jadi, Pak, mohon maaf saya potong Pak. Sebetulnya Bapak sebagai Pak melihat 2019 Bapak mengerahkan relawan. Kemudian sekarang juga Bapak juga terlibat aktif. Sebetulnya bagaimana seharusnya partai menyikapi hadirnya relawan menurut Bapak? Jadi begini ya. Saya kaget memang dengan adanya beberapa indikasi sekarang kita tuh dimusuhi dan ya. Saya minta tolong digarisbawahi. Kalau kita mengusung atau mendukung seorang kader dari partai salah satu partai, berarti kita semua ini simpatisan partai itu kalau bukan kadernya. Ya. Contoh sekarang Ganjaris. Pasti semua yang anggota Ganjaris dari Sabang sampai Merauke ini mencintai PDIP dan simpatisan PDIP. Kalau kita nggak cinta sama PDIP dan simpati, ada apa kita dukung kadernya? Katakanlah Ganjar kader dari partai yang lain belum tentu juga ya Pak. Partai yang nggak saya suka misalkan.
Nggak mungkin juga mereka. Tidak mungkin kan. Dan saya yakin Pak Ganjar juga tidak. Iya. Pak Ganjar tidak pernah menyampaikan apa? Saya mau mencalonkan diri, tidak pernah. Keluar dari mulut Pak Ganjar, saya tegak lurus ke atas. Partai. Pak Ganjar. Kita pun relawan sangat sadar, sesadar-sadarnya bahwa semua itu adalah hak prerogatif dari partai. Tapi pada saat Ganjaris ini dideklarasikan, saat itu mungkin belum ada gonjang-ganjing partai punya calon lain atau apa gitu ya, katakanlah ya. Hanya melihat, di PDIP ini ada kader yang hebat, ya gitu ya, maka deklarasi, bukan. Tapi dalam perjalanan mungkin ya, dan memang kelihatan ya di koran kita baca, rupanya partai juga punya ada yang Dusung lain. disiapkan juga. Tapi kan kita tidak mungkin lawan ujuk-ujuk datang ke harus atau memaksa mendorong-dorong harus ambil. Kita nggak punya hak, kita sadar itu. Jadi kita para relawan juga menyadari hak prerogatif tiketnya untuk pencapresan itu ada di partai ya, Pak? Ada partai. Ya. Dalam hal ini kalau PDIP di Ketua Umum Ibu Mega. Ya. Ya, kita menghormati, mencintai Ibu Mega kok. Iya. Kalau nggak, untuk apa saya ikut-ikut ini? Saya udah umur 73. Gitu. Jadi Mengeluarkan duit lagi. Artinya menurut Bapak partai harusnya bersinergi dong? Harusnya partai memanfaatkan ini. Karena satu, ingat, relawan bekerja tidak mengikuti aturan tahapan pemilu. Ya, mereka dari bawah sudah door to door, man to man, Spontan gitu, Pak? Ya? spontan. Nah, jadi kayak obat nyamuk itu loh, mutar. Iya. Tambah lama tambah besar. Kalau nanti pada saatnya ternyata partai memilih yang sama, sudah terbentuk di bawah. Ganjaris 34 provinsi, 140 cabang sekarang. Oke. Di lain Ganjaris masih ada 42 kelompok relawan. Bertambah lagi pagi ini saya baca. Di Palembang muncul lagi. Petani tebu rakyat. Iya. Deklarasi. Nanti tanggal 25 ada lagi apa tuh? Sedara besi beton apa tuh. Itu muncul terus. Mereka juga sadar tidak mungkin memaksakan itu pada partai. Ya. Nah, harusnya kan ini dimanfaatkan gitu. Dikapitalisasi, dirawat gitu, Pak ya? Dirawat. Iya. Untuk menyiapkan jauh. Nanti kalau tahapan pemilu mulai kampanye, baru turun mereka. Kampanye menjual jagonya di depan lapangan bola atau apa. Hanya di situ ya sudah. Pulang selesai. Besok partai lain lagi yang kampanye di situ lagi kan. Jadi kalau menurut Bapak, mengapa elit-elit tertentu, Pak, ini kok sekarang terkesan memusuhi relawan itu? Kenapa, Pak? Saya nggak tahu ya. Mungkin ya itu tadi saya katakan. Ya, tolong jangan disalahkan kita karena kita waktu mendeklarasikan ini kita nggak tahu partai mau pilih siapa. Ya kita kan nggak tahu. Kalau ternyata di dalam itu ada seorang yang mau didukung partai yang berbeda dengan dukungan kita, ya, elit politik yang mendukung dia, jangan salahkan kita dong. Jangan dimarah-marahi. Ya. Nah itu Pak Rudi kali di Jawa Timur itu kan ada Sri Mulat ya. Loh aku nggak lopo-lopo kok di sini nih. Iya. Karena Tresno jadi gini. Catatan Bapak tadi menarik sekali bahwa tahapan dukungan rakyat yang diwakili relawan kepada salah satu sosok itu kan nggak mengikuti tahapan dari partai. Itu murni dari rakyat. Ya. Ini kayaknya sama dengan Pak Jokowi dulu begitu, Pak ya? Dulu 2019 kebetulan ya. Mungkin ya saya salah ya. Kebetulan nggak ada calon partai, cuma ada calonnya Pak Jokowi sama mungkin. Mungkin loh ya. Mungkin sekarang beda. Ya. Tapi jangan salahkan kita loh. Kita ini kan melihat dari jauh sebelumnya. Loh, Pak, kalau tanya sama saya, Pak Ken kenal Pak Ganjar? Nggak kenal sampai sekarang pun. Iya. Dan Pak, mohon maaf, saya pernah klarifikasi langsung ke Mas Ganjar waktu itu. Mas, ini kok banyak dukungan dari partai itu ide Anda atau apa? Dibilang demi Allah Mas Rudi, saya nggak ngerti apa-apa katanya. Iya. Itu artinya memang benar, itu murni dari masyarakat. Itu yang kenapa saya suka, saya simpati sama Pak Ganjar. Orangnya betul-betul taat asas.
Saya mulai kenal pertama kali jadi gubernur memberantas itu pungli jembatan timbang. Oh iya. Mendatangi sekolah-sekolah untuk menanyakan kesetiaan kepada Pancasila, nasionalis betul. ASN-nya harus membuat fakta integritas, cinta NKRI, Pancasila, itu aja. Ketemu muka sama muka belum pernah. Secara pribadi nggak kenal ya? Nggak kenal. Tapi saya melihat tokoh ini pantas untuk meneruskan apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi. Nah, Pak, ini lucu ya, saya agak ironi juga ya, bahwa pada saat rakyat mempunyai simpati yang luar biasa kepada tokoh tertentu yang kebetulan kader partai, seharusnya partai bangga. Seharusnya berarti logikanya kan, iya. jadi kadernya diberikan. Ada partai harus waduh hebat ternyata. Kenapa kok malah dibully Pak ya? Kenapa ya Pak? Itu tadi, mungkin karena ada calon lain yang didukung oleh mereka. Ya, kita nggak apa-apa, kita nggak masalah kayak waktu kita deklarasi belum kita tahu ada calon lain. Ini udah terlanjur 140 cabang, ya, di 34 provinsi. Pak, ngomong nih, saya agak nakal dikit. Kalau misalkan, kan Bapak tadi mengakui bahwa hak prerogatif untuk pencapresan, pencalonan presiden oleh satu partai itu kan, saya sebut aja PDIP gitu. Itu hak prerogatifnya kan dipegang oleh ketua umum gitu. Kalau nanti ternyata bahwa calonnya itu bukan yang diusung oleh Bapak dan teman-teman, apa sikapnya dari Bapak dan teman-teman sudah mendukung? Kalau keputusan berbeda, calonnya berbeda. Mungkin saya sebagai simpatisan PDIP, saya mungkin masih tusuk PDIP. Mungkin loh ya. Pileg legislatifnya? Legislatif ya. Tapi calonnya enggak? Calonnya enggak. Kalau saya kata cocok ya mungkin enggak. Ya tuh. Saya enggak mau korbankan suara saya untuk orang yang menurut saya tidak pas. Oke. Saya warga negara yang baik. Ini smart answer. Jadi secara pemilihan legislatif, PDIP kita coblos. Kalau kita sudah simpatik atau ada apalagi yang kader ya, kader PDIP, nggak mungkin dia lari dari partai. Ya. Karena one man one vote. Ini saya ingatkan pada politisi. Pilpres itu one man one vote. Iya. Maka relawan ini penting sekali. Iya, karena jumlahnya banyak luar biasa. Dan saya mohon maaf Pak, saya sedikit agak bingung ya. Kenapa partai atau elit partai itu memusuhi relawan? Ini kan relawan ini, komunitas ini kan membonding dukungan rakyat yang seharusnya dipegang, dirangkul, dikapitalisasi nantinya gitu. Harusnya dengan dibantu gagah, justru malah dengan gagah tampil. Terima kasih banyak kepada seluruh rakyat yang telah mendukung kader saya. Ya. Ini menunjukkan bahwa partai saya berhasil membina kadernya. Terima kasih sekali lagi pada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung. Seharusnya begitu. Masalahnya tetap hak prerogatif di sana kok. Mau pilih siapapun, rakyat pun diam. Hanya rakyat mau tusuk atau enggak itu aja. Itu cocok sama hatinya rakyat enggak. One man one vote kok. Iya. Nantinya menurut pandangan saya ya, pemilu saya ikuti. Terutama kemarin pemilu 2014 dan 2019. 2014 pun saya sudah milih Bapak ya. Ya, tapi waktu itu Purnama Angkatan Laut yang saya ajak tidak lebih dari 30 orang. Dan kita berada di JK Center, Jenggala. Ya. Bravo 5 di Menteng. Tapi kita ada kontak terus. Tapi 2019 saya betul-betul turun menggerakkan. Dan lebih besar Pak dukungannya? Ribuan. Jakarta, Surabaya. Duit. Yang milik hotel kan teman main saya dari kecil. Itu saya tinggal telepon, saya mau pakai loh. Itu boleh bayar berapa? Jangan cuma mahal-mahal. Oh, enggak usah Pak. Cuma. Tapi jangan di-expose nanti. Dia juga takut dia pengusaha hotel kan, kalau yang kita dukung kalah kan celaka dia. Iya. Enggak, ini yang mungkin tidak disadari oleh elit partai tadi, yang meremehkan relawan tadi. Bahwa jaringan relawan juga besar juga loh. Jangan. Bos, 42 sekarang kelompok. Tambah 2 yang saya baru baca 44 sudah. Dukungan kelompok loh relawan. Tapi kalau cabang kayak Ganjari saya 140. Masing-masing kelompok cabangnya kemana-mana itu pasti. Dan masih ada lagi underbownya. Milenialnya, Sri Kandinya ada. Kayak waktu Jalan Nusantara 2019. Saya bentuk Jalan Nusantara dan Sri Kandi Jalan Nusantara. Ini ibu semua. 2019. Karena keberhasilan kita itu, kita diminta bantuan oleh ibu-ibu, termasuk Bu Luhut, Bu Agum. Kita deklarasi seluruh angkatan
Serikandi untuk seluruh angkatan. Yang ngurus pun saya kok di Kelapa Gading. Gitu. Istri saya yang menerima di bawah Bu Iriana yang hadir. Iya. Duit dari mana? Dari saya. Ini Wah, kita dapat bantuan kaos itu. Iya, itu kaos lah, ya kan gitulah. Ya, semua kita. ya ini yang agak diremehkan oleh elit partai tadi, Pak. Nah, Pak, ini terakhir, Pak. Terakhir karena poinnya sudah dapat. Apa saran Bapak kepada elit partai dan partai menyikapi kondisi seperti ini? Ya, saran saya begini, tolong ya, relawan ini tolong dipahami sebagai satu kelompok orang yang sukarela karena cintanya dia atau simpati dia kepada partai. Maka dia mengusung orang yang menurut menurut mereka ini itu kader terbaik. Nah, saran saya, tidak usah dipersoalkan uang dari mana. Harusnya sudah mengerti bahwa namanya saja sukarelawan. Kalau saya bayaran, nah mungkin saya kasih kusuk kemana-mana nodong orang. Kan enggak, namanya sukarelawan. Manfaatkanlah kita. Oh, itu. Ya, kalau foto tidak sama, paling tidak harus bangga. Harus berterima kasih bahwa rakyat Indonesia ini masih banyak yang mencintai PDIP. Ya. Mencintai kader PDIP. Harus bangga bahwa PDIP berhasil membina, menyiapkan kader. Meskipun kalau tidak pas juga untuk sebagai menurut partai itu nggak pas yang akan diajukan. Memang itu hak prerogatifnya dari partai. Tapi rakyat kan punya hak prerogatif juga, Pak. Rakyat. Pemilih kan hak saya juga. Lah iya, tapi hak prerogatif saya, rakyat mau tusuk atau enggak itu haknya dia. Iya kan? Oh, jangan kita relawan diseneni. Oh, dimarahin. Iya. Oh, lopo-lopo kok diseneni. Ora apa-apa. Lopo. Ya, aku tresno karo kowe kok seneni aku. Itu hak saya yang mencinta. Itu Sri Mulat. Baik, Pak, terima kasih. Baik, Pak. Ini cukup singkat ya, tapi pesannya dapat, Pak. Ya. Karena ini mudah-mudahan didengar oleh para elit PDIP karena ini ada saran konstruktif dari tokoh masyarakat, tokoh bangsa, jadi mudah-mudahan didengar juga, Pak. Karena moga-moga. kesimpulan saya intinya adalah Bapak menyarankan ada sinergi. Satu lagi, Pak. Saya selalu menekankan saya sebagai penasihat ya kepada Ganjaris, jangan mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan nuansa atau arah seperti memarahi partai atau memusuhi partai. Tidak usah. Kita ini tetap sudah relawan, kita sudah sukarela dukung ini. Nah, dan sebaliknya kita juga minta ya jangan kita diseneni gitu loh. Iya. Gitu. Kita serius, kita jujur, tulus dukung dan keluarkan duit kita sendiri untuk bergerak ini. Gitu. Ini Bapak memberikan saran kepada Ganjaris seperti Sri Mulat juga, sudah, Pak. Sing waras ngalah gitu. Nah, ya. mereka mengerti kok, mereka kan orang pintar, S2, S3, ya tuh, mengerti bahwa itu. Dan banyak pengusaha juga tergabung di situ. Pengusahanya banyak. Baik. Gitu loh. Baik, Pak, terima kasih. Pak. Ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian ini pembicaraan singkat diskusi, tapi poinnya dapat juga bahwa Pak Ken mengharapkan partai itu justru memanfaatkan kekuatan relawan itu untuk dikapitalisasi dalam pemilu nanti. Jangan malah para relawan yang mempunyai ketulusan dan spontanitas ini malah diremehkan, dimusuhi dan sebagainya. Ini menurut Pak Ken sangat kontraproduktif karena yang Bapak sampaikan tadi bahwa kalau rakyat sudah mendukung kader tertentu harusnya ini memberikan dimaknai sebagai apresiasi rakyat kepada kader partai dan partai itu sendiri. Mudah-mudahan pencerahan dari Pak Bernard Ken Sondah, seorang tokoh bangsa ini dapat diterima dengan baik, terutama oleh pengurus PDIP, dan yang terbaik dalam hal ini adalah kita sama-sama mencalonkan orang yang terbaik buat Indonesia, bukan untuk partai semata. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.